Saya ingin mengomentari cuitan orang yang bernama Fahmi Herbal Al-Katiri. Dalam cuitannya tersebut diduga oleh saya ini, orang ini sudah menghina, menjustifikasi nenek moyang bangsa Indonesia. Dihinanya bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini babi, bergelantungan di pohon. Apa itu, monyet atau apa? Kemudian ucapkan kata-kata alat kelamin laki-laki yang sangat tidak sopan. Saya menilai ini sepertinya menuduh nenek moyang bangsa di sini primitif, tidak beradab, tidak berkebudayaan. Dan orang ini mengklaim dirinya fisiknya lebih bagus daripada orang yang ia hina itu. Saya kira orang ini sangat rasis sekali. Ini sudah menyebabkan rasis. Orang ini tidak belajar, tidak tahu sejarah, tapi so tahu, so pintar. Buta terhadap dirinya sendiri. Mestinya orang ini belajar ke Banten. Di Banten itu ada suku Baduy namanya. Dia tidak beragama Islam, tetapi dia punya adab, punya akhlak yang baik. Terbukti dia itu menghormati umaro sekali. Setahun sekali orang Baduy itu punya acara, disebutnya acara seba, sowan dan silaturahmi ke umaro, yaitu ke gubernur Banten, dengan membawa hasil tanaman, kemudian yang lainnya. Dan mereka dari Baduy jalan kaki itu ke rumah atau ke kantor dinas gubernur dengan berjajar rapi, tidak saling menyalip. Itu adalah adab, tata krama, tidak saling menyalip, sopan, ramah, tidak ramai di jalan. Sambil jalan tidak ramai, tidak berisik. Nah, ini adab Baduy dibandingkan dengan orang yang mengaku beragama Islam, dan apabila dia mengaku dari turunan yang mulia atau dari dzurriyyat Rasul, dan dia merasa dirinya fisiknya lebih bagus daripada nenek moyang bangsa Indonesia. Saya kira ini kalau dalam perihal adab perilaku lebih bagus Baduy daripada orang tersebut. Orang Baduy tak beragama Islam tapi punya pribadi dan akhlak dan budaya yang tinggi. Tapi ini ironis sekali, ini orang yang mengaku dirinya punya fisik yang bagus, beragama Islam, tapi maaf, dia tidak punya adab. Lebih bagus mana ini orang Baduy dengan orang tersebut? Dan orang ini sudah mengatakan bahwa nenek moyang bangsa ini diduga ini katakannya oleh mereka, dia itu babi, bergelantungan, monyet, primitif lah. Dia tidak sadar orang. Babi itu binatang, tidak berakal pikir, tidak beragama dan najis. Tetapi babi tidak pernah, sekalipun najis dan diharamkan oleh agama Islam untuk dimakan, tidak berakal pikir, tapi tidak pernah mencaci maki orang lain, tidak pernah mencaci maki nenek moyang bangsa lain, tidak pernah menghina, tidak pernah sombong, walaupun dia punya najis. Maka lebih najis lagi orang yang mengaku dia beragama Islam, turunan mulia, merasa fisiknya lebih bagus daripada yang lain, tapi ucapannya sangat najis sekali, yaitu menghina, rasis, yang akan menimbulkan perpecahan, permusuhan, merendahkan harkat dan derajat dan martabat orang lain, bahkan harkat, martabat, derajat leluhur bangsa ini, di mana dia tinggal di negara ini. Ini lebih mulia mana, lebih bagus mana ini babi dengan orang yang aku beragama Islam tapi
ucapannya lebih buruk daripada babi itu sendiri. Babi tidak pernah menghina orang, tidak pernah menghina presiden, jenderal, ulama, seluruh bangsa ini nggak pernah. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Ini mulai bermunculan nih oknum-oknum yang merasa dirinya punya apa ya, gen-gen yang bagus, fisik yang ganteng, bahkan punya nasab yang mulia, tetapi maaf, ini oknum kadang-kadang ucapan tindakannya maaf lebih najis daripada najisnya babi. Perilakunya lebih buruk daripada bergelantungannya monyet. Monyet walaupun bergelantungan dari pohon ke pohon, sehingga kesana kemari, tidak pernah mencaci maki nenek moyang bangsa ini, tidak pernah menghina, menghujat presiden, jenderal, tidak pernah. Walaupun itu monyet bergelantungan dari pohon ke pohon. Tapi aneh sekali ada orang mengaku dirinya mulia, turunan mulia, berpindah dari sini ke sini, tapi yang dibawanya menghujat dan menghujat. Allahu Akbar. Aduh, lebih bagus mana ini monyet dengan orang yang mengaku mulia tetapi ucapannya lebih buruk daripada monyet itu sendiri. Masya Allah tabarakallah. Saya khawatir ini akan terjadi, menimbulkan gerakan dari saudara-saudara yang merasa luruhnya dihina. Orang ini tidak pernah belajar sejarah. Di Sumedang ada seorang raja bernama Prabu Guru Aji Putih, beragama Islam, di kerajaan Temung Agung. Ini kerajaan ini, Prabu Guru Aji Putih ini yang jadi ayahandanya Prabu Taji Malela, beragama Islam pula. Ini beragama Islam sekitar jauh-jauh hari, sekitar antara 1 abad atau 2 abad sebelum adanya Wali Songo. Udah beragama Islam, udah bertauhid, udah berakhlak, udah berbudaya yang tinggi. Kerajaan Sunda, Kerajaan Temong Agung, Gajah Agung. Nah ini, pahami ini tinggal di Indonesia sejak kapan? Apa sejak zaman Buddha, zaman Hindu, atau sesudahnya Islam disebarkan seluruh Nusantara oleh Wali Songo? Masya Allah. Makanya kalau orang tidak ngerti sejarah, jangan sok-sokan. Kalau nggak ngerti agama, ya jangan sok-sokan. Kaji dulu dirimu sendiri sebelum kamu mencaci orang lain. Kamu tinggal di Indonesia, tetapi kamu sendiri menghina nenek moyang seluruh bangsa Indonesia. Mana syukurmu? Masya Allah tabarakallah. Coba lihat perumpamaan anjing aja yang tidak punya agama, yang tidak punya akal pikir, ketika dia tinggal di satu rumah, kemudian oleh tuan rumahnya dikasih makan, itu anjing itu mengabdi kepada tuan rumah dan dia tidak mengotori rumah tersebut. Nah ini kalau ada orang yang mengaku dirinya itu lebih mulia, lebih ganteng dan tinggal di daerah Indonesia tetapi menghina seluruh bangsa Indonesia, ini Masya Allah. Jangan-jangan ini martabatnya maaf, aduh, Masya Allah tabarakallah. Ini orang mestinya belajar berpikir. Dulu di Indonesia ini ada kerajaan. Pada saat dulu di Banten khususnya ada kerajaan Islam, ada Portugis. Diterimanya oleh bangsa Banten ini. Lama-lama Portugis mulai bertingkah aneh-aneh. Masih dibiarkan. Kemudian datang Belanda, masih dibiarkan. Belanda bagaimana menginjak orang Indonesia yang ketika itu masih kerajaan. Dibiarkan. Tapi lama-lama ketika itu makin menghina, makin merendahkan,
kekayaannya dirampas, dihina. Apa yang terjadi? Semuanya berteriak, semuanya melakukan perlawanan. Nah, ini saya khawatir jika ini oknum seperti ini nih, komunitas seperti ini nih, terus menerus melancarkan penghinaan, maka saya khawatir ini akan ada gerakan melawan mereka. Untung ini bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini masih punya kesadaran yang tinggi, kesabaran yang tinggi, masih menghormati Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, masih dia memegang teguh ajaran agama Islam yang dilarang mencaci maki, masih berpegang teguh pada kearifan lokal, berpegang teguh pada ajaran nenek moyangnya agar tidak menyakiti sesama, masih. Tapi saya khawatir kalau terus menerus ini mereka nanti akan berteriak ini. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang terjadi nanti? Ini rasis seperti ini jangan sampai ada di Indonesia, wabil khusus di Banten. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kepolisian negara Republik Indonesia untuk tegas menangkap orang-orang yang melakukan rasis, apalagi menghina leluhur bangsa Indonesia ini. Jangan ada di Indonesia seperti ini. Apalagi di Banten. Kami orang Banten ingin damai, ingin tenang. Biarkan kami hidup tenang di dalam perbedaan. Jangan acak-acak hubungan kami dengan siapapun yang berbeda. Biarkan orang Banten dengan kebantenannya hidup berdampingan dengan siapapun. Biarkan orang Banten berpancasila, ber-NKRI, beragama Islam tanpa menghujat dan mencaci maki. Demikian